Tanya jawabnya. Pemi, saya jawab Pemi. Oke, baiklah Bapak dan Ibu. Mungkin dengan penjelasan tadi banyak yang belum dipahami, ada yang masih setengah dipahami, atau masih yang tidak dipahami sama sekali, bisa kita diskusikan pada saat ini. Dipersilakan Bapak dan Ibu bertanya. Pak Pemi. Ya, Pak Ustadz. Kan karena metode ini penggabungan Pak Hilman dengan metode Al-Sani ini bagus sekali. Jadi langsung dikolaborasikannya ke metode Al-Sani. Saya bertanya Pak Hilman ya, mungkin ada beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak-Bapak Ibu juga mengalami nanti. Pada saat saya pegawai aktif kan menulis dari kiri ke kanan. Nah, agak rapi saya. Nah, setelah belajar mengajar Quran dari kanan ke kiri. Nah, kalau dari kiri ke kanan ke kiri, kalau nulis Al-Quran agak rapi. Tapi begitu nulis dari kiri ke kanan, misalnya belanja rumah atau catatan apa tuh mulai berantakan. Nah, itu jadi apakah meninggalkan kiri atau ke kanan, memang dominan ke kanan sekarang, nulis dari kanan ke kiri. Nah, itu bagaimana penjelasannya. Kemudian yang kedua, pada saat menyusun metode ini, Pak, saya sering, maaf sekali lagi Bapak Ibu ya, sering mendapatkannya kadang-kadang sambil mandi, sambil gosok gigi. Pada saat gosok gigi itu, ingat satu, itu berhenti gosok gigi, kadang-kadang sedang bersampo, Pak. Sedang bersampo, saya tinggalin sampo itu, kepala tuh masih bersabun-sabun, coba dan bersabun. Saya tinggalin pakai handuk, langsung catat poin-poinnya. Nah, karena apa? Pernah saya nggak catat, itu hilang dia. Jadi pada saat mandi, bersampo, pakai apapun lah, catat topik. Nah, mandi lagi, habis mandi baru dikembangkan. Nah, cukup dua ini pertanyaan saya, gejala apa dalam mind map atau semacamnya Pak Hilman? Silakan Pak Hilman. Baik, terima kasih Bu ya, pertanyaan menarik. Prinsip kepada otot Bu ya, untuk jawaban yang pertama. Otot kita kalau kita latih ya, ini otot misalnya kan, kita latih, kita kasih beban, dia akan menarik, meregang ya. Memang kalau diregang terus dia bisa putus. Itulah yang orang mengatakan kalau ototnya putus, robek misalnya. Nah, tetapi kalau bebannya dikasih pelan-pelan, tapi terus continue, dia akan menjadi keras. Nah, sama juga Buya. Bertahun-tahun kita sekolah, SD, SMP, SMA, bekerja pun itu menulis dari kiri ke kanan. Ya. Secara tidak langsung, akhirnya apa? Menjadi kebiasaan. Ya, menjadi kebiasaan. Nulis kiri ke kanan. Ya, kadang-kadang malah kita tidak perlu melihat lagi, kita bisa nulis. Saking cepatnya, sudah terbiasa. Nah, itu yang namanya terbiasa. Jadi, berprinsip kepada otot tadi. Nah, sekarang Buya shifting, merubah menjadi dari kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri. Sehingga apa yang terjadi? Sama juga prosesnya. Sehingga ini menjadi kebiasaan dari kanan ke kiri. Begitu dari kiri ke kanan lagi, canggung. Nah, orang bilang perasaannya canggung nulisnya. Tapi karena udah terbiasa di sini. Sehingga apa? Karena ini dilatih dari kanan ke kiri berulang, itu akan menjadi baik. Itu yang awal kita tadi itu. Kita membuat dua nama, dipakai guna tangan kanan dan tangan kiri, akan berbeda dia. Karena dilatih tangan kanan terus akan bagus, dilatih tangan kiri agak canggung dia. Tapi kalau ini dilatih terus, sama-sama juga otot kalau tidak dilatih, tidak diregang lagi, dia akan menurun, berkurang kemampuannya. Nah, ini yang terjadi untuk yang pertama, Bu ya. Sehingga apa? Menulis dari kiri ke kanan dan jadi, kok jadi nggak bagus tulisan. Tapi begitu tulisan dari kanan ke kiri, tulisan Arab, itu kan menjadi bagus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mengenai, tadi betul. Ide itu muncul, wallahu alam. Orang mengatakan, oh cobalah. Kadang-kadang nggak muncul dia. Kalau saya melihat begini, Budi. Ide itu adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Ya, muncul dia. Diperkuat dengan ada suasana, wangi-wangian, tempat, warna, itu juga bisa mempengaruhi. Makanya kalau seorang pelukis misalnya, dia akan pergi ke satu tempat yang sunyi, dia lihat, itu kemudian dia pindah ke rumahnya, ke kanvas, dia jadikan. Ada yang begitu. Ada juga orang yang, oh kita ngopi dulu, sehingga muncul ide-ide. Itu sesungguhnya ada proses menstimulus neuron-neuron di otak tadi untuk kreativitasnya, Bu ya.
Nah, persoalannya kadang-kadang itu muncul unpredictable. Ya. Sama Bu ya, saya dulu background-nya adalah IT, sama dalam membuat program kadang-kadang maaf lagi di belakang, Iya. lagi muncul ini. Iya. Nah, ini yang kadang-kadang muncul. Persoalannya adalah begitu kita udah keluar melakukan aktivitas Hilang yang lain, lupa dia. Nah, Ya, makanya ada orang mengatakan selalu dia siapkan Pena, pulpen. Nah, Ya. persoalannya pulpen kalau dibawa ke kamar ini kan nggak pas pula juga kan? Ya, betul. Nah, oleh orang sekarang gunakan teknologi. Terpaksalah ada orang yang sekarang handphone pun dibawa ke belakang. Nah, lama-lama nanti bisa kesiram juga handphonenya. Nah, tetapi intinya, ini yang namanya kita, kalau kita ikuti metode yang pertama tadi Bu ya, ada ide, bagaimana menguatkan ide itu, coba dikaitkan dia Bu ya, dicangking istilahnya. Dikaitkan supaya dia nggak hilang. Misalnya ide ini, metode SIA. Coba cangkingkan dia dengan sesuatu yang mudah. Misalnya kita lihat gambar sesuatu. SIA tuh, Singapore Airlines misalnya. Contoh nih, bukan iklan pesawat lah ya. Singapore Airlines. Terkonek dia, Bu. Artinya apa? Neuron itu satu, connect dengan satu. Ini yang sebenarnya saling menguatkan. Ini yang sesungguhnya membuat kita ingat. Tapi kalau dia sendiri saja, dia nyari lagi. Apa tuh? Tapi begitu dicangkingkan dengan satu, apalagi kalau dicangkingkan banyak. Metode SIA, kaidah 1, kaidah 2, kaidah 3, kaidah 4. Nah, makin kuat dia. Tapi selama ini saya lakukan Pak Iman, ambil anduk itu aja. Mau sedang bersabun, tak peduli saya ambil anduk, tulis. Oke. Berarti Buya cangkingkan dengan ambil anduk. Ya. Oke. Itu akan tertanam tuh Buya. Begitu ada ide, ada anduk ya. Itu cepat tuh. Cangking dia. Nah, anduk dekat pas saya, jadi anduk terus Betul. dekat situ ada meja, ada pensil, ada buku. Nah itu betul. Pusatnya aja saya tetap SIA udah. Ya betul. Tetapi sesungguhnya proses di otak kita adalah begitu ada ide handuk. Nah ini cangkingnya Bu ya. Itu kalau di kamar mandi, kalau idenya di mall, lain lagi cerita nggak handuk kan? Itu tadi bisa tempat, bisa wangi-wangian, ya, warna. Makanan pun juga kadang-kadang lagi makan, ada ide nih, bisa jadi. Ya. Suasana. Jadi kemudian, mungkin Pak Elman saya tambah dikit masalah ide ini kan ya. Saya terus terang kadang muncul di mobil, minggir saya, minggir dulu, catat dulu. Jadi pusat tadi saya catat dulu, nah jalan lagi. Gitu. Betul. juga, Gunanya apa? Supaya yang ada ingatan kita itu tidak hilang dia. Ya. Perlu kita menguatkan Bu ya, istilahnya menguatkan, dihubungkan dia dengan 2 neuron, dihubungkan dia dengan neuron ketiga, keempat, kelima. Istilah sekarang Bu ya, kalau kita lihat mobil, lampunya kan sekarang udah light satu-satu kan. Kalau mobil dulu kan lampunya cuma satu tuh, yang pakai kawat. Sekarang kan enggak, lighting satu-satu dia. Makin banyak lampunya hidup, itu makin terang. Sama juga, kalau otak kita itu makin dilatih, itu makanya orang bilang, kalau otaknya sedikit, belajarnya sedikit, yang putih di sini aja. Tapi kalau banyak belajar dia sampai ke belakangnya. Makin terang lampunya. Ya. Nah, artinya apa Bu ya? Makin banyak kita konekkan, cangkingnya terkonek dia, itu saling menguatkan. Sehingga apa? Begitu kita mengingat, kita ingat aja. Contoh, misalnya kalau ada ide, saya bilang sama Buya, handuk Buya, itu kan otomatis, handuk ya. Nah, ini proses kita mencangking namanya Buya. Ya. Nah, ini masing-masing kita akan berbeda, bermacam-macam. Ada yang mencangkingkan dia dengan cara menulis, itu cara yang paling praktis. Tapi ada cangking dengan warna, wangi-wangian. Kenapa kalau kita misalnya yang pernah ke Masjidil Haram atau ke Nabawi, baunya itu akan berbeda. Begitu sampai ke sana, ini yang kita remind istilahnya, waktu kita sholat, serasa saya di Masjidil Haram. Tapi nggak boleh sebenarnya. Tapi itu memicu, memancing untuk merimain. Kira-kira itu Bu ya. Alhamdulillah. Silakan Bapak dan Ibu yang lain yang mau bertanya. Mungkin yang nggak tanya di chatting Pak Emi, mungkin ada yang di chatting ada beberapa sebelum ada kalau ada di chatting bukan misalnya. Ada di chatting ini.
Tapi tidak bertanya nih komentar. Nih ada nih, Ada seperti seniman itu. 30. Coba. Seperti seniman dalam menulis lagu. Iya, itu kan apa itu? Dalam keadaan di Cuma mana. komen kan. Komen. Nah, mungkin bisa diuraikan oleh Pak Iman kali Pak. Oh iya, iya Pak. Oke. Pak Iman ini ada di Roziah Bogor. Seperti dalam seniman menulis lagu. Nah, mungkin pernah kita belajar dulu menggunakan bagaimana mengingat sesuatu. Kimia misalnya. Kita cari jembatan keledainya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Dengan lagu, dengan bersenandung, itu menghubungkan kata per kata. Ya, menghubungkan kata per kata. Nah, ini bisa saya akhirnya terpikir, misalnya metode fa'ala misalnya. Bagaimana mengingatnya kalau dia sendiri, hum, hiya, anta, yang di belakangnya. Memang kalau dilihat contoh atau tabel itu bagi orang yang awam itu tanda petik ya Bu ya, tanda petik bingung dia. Tetapi bagaimana itu dihubungkan dengan satu persatu ya. Oh Buya mengatakan, oh mudah. Al-Quran, Allah menyampaikan mempelajari Al-Quran itu mudah. Nah ini yang sebenarnya kita cangking. Yang tadinya sulit menurut kita, ada barrier, ada tembok. Sekarang, oh mudah. Nah begitu mudah, itu neuron-neuronnya mulai terbuka. Oh iya ya, mempelajari metode Al-Hasan ini mudah. Sehingga apa? Neuron-neuron di otaknya itu terbuka. Nggak tertutup. Kalau tadi kan sulit. Begitu muncul kata sulit, neuron itu mengunci. Kuncinya dibuang pulau ke tengah laut. Tapi begitu kata mudah, neuronnya itu, oh iya ya mudah ya, ketemu ya polanya, ketemu pelakunya siapa. Ini sehingga apa? Neuronnya terbuka, begitu kita membaca terjadi repetition, ini yang terjadi pengulangan, ini yang meningkatkan daya ingat kembali. Secara tidak langsung, oh iya ya, ini, oh muncul, oh iya ya. Nah, itu kalau udah begitu Buya ketawa tuh. Oke. Oke, ada chat lagi nih Pak Iman. Oke, kebetulan Anda pernah beberapa kali susun mind map pekerjaan. Saat ini ada beberapa website mind map gratis yang bisa dimanfaatkan. Benar, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan mind map gratis. Benar. Karena dunia sekarang sudah sangat terbuka. Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya di dalam Islam itu sudah jelas. Siapa yang memudahkan orang lain, apapun memudahkan, Allah akan memudahkan. Kita lihat contoh. Simple. Bapak Ibu mungkin banyak menggunakan yang namanya Google. Mencari sesuatu kan pakai Google. Pernah nggak Bapak Ibu membayar? Yang kita bayarkan pulsa, yang kita bayarkan kota. Tapi dengan Google nggak pernah kita bayarkan. Tetapi yang menariknya adalah begitu kita buka di Google, memang sekarang sudah mulai yang lain-lain juga ada. Apapun ada di dalam itu. Apapun. Ketik satu kata, akan keluar jutaan. Nah, kenapa? Google itu berpikir, begitu dia mudahkan orang lain mendapat informasi, ini akhirnya apa? Dipakai oleh dunia. Secara tidak langsung sekarang, kalau kita lihat dari sisi yang lain, harga saham Google itu sangat tinggi. Dan orang akan berlomba-lomba memasukkan juga ke situ. Jurnal dan segala macam kita masukkan, materi dan segala macam masuk situ. Masuk di YouTube, masuk di Instagram, masuk di segala macam. Begitu itu dia mudahkan orang lain, dompetnya berisi rupanya. Ya, dimudahkan, akhirnya apa? Kalau kita kaji lagi, mudahkanlah seseorang, pintu-pintu rezeki akan dibuka dari tempat-tempat yang tidak. Nah, banyak orang, maaf, begitu dia punya ilmu, dia takut kalau mengajarkan kepada orang lain. Wah, nanti kalau pandai, ba'alo. Itu biasanya ilmu bela diri kan. Wah, saya punya 10 metode, 10 gaya. Kalau saya ajarkan 10, nanti anak didik saya akan menghantar saya. Ilmu Itu pamungkasnya disimpan ya Pak. Itu artinya dia menutup. Tapi si Google kan enggak. Dia apapun Bapak Ibu cari di situ ada. Malah enggak bayar lagi. Tetapi begitu dia buka, saham dia naik. Pintu rezeki, sunatullahnya demikian. Pintu rezekinya terbuka.
Nah, diajarkan kita dalam Al-Quran. Kita bersedekah 1, Allah akan ganti 7. Dari 7 ini ya 10, akan 100. muncul 100. Nah, itu sunatullah Allah. Nah, rupanya tetangga dipakai ilmu itu. Dia manfaatkan. Ikhlas ya. Sehingga apa? Mencari-cari orang mengatakan sekarang, oh tanya sama Mbah Google. Kok enggak? Kalau mencari-cari tanyalah sama Buya Rizal mengenai metode Al-Hasani. Wah, itu keren kan? Nah, jadi itu tadi. Jadi betul, My Map itu ada yang gratis. Banyak Bapak Ibu. Tetapi karena saya certified, saya menyarankan menggunakan ya, artinya license. Ya, kita menghargai hasil karya. Kita menghargai Buya dengan susah payah dengan mencari sianya di Qurannya dicoret-coret bolak-balik. Kita hargai, kita pelajari. Nah, itu dia. Dengan kita pelajari lagi, nanti kemudian kita mengajarkan lagi kepada orang lain. Bertumbuhlah. Iya. Nah, itu kan proses. Nah, kalau mau kita lihat contoh yang paling mudah adalah Rasulullah. Siapa manusia yang di bumi ini yang punya pengikutnya miliaran? Iya. Kalau ada orang otak kiri berpikir, apa untungnya sama Rasulullah? Ini kita ini karena untungnya buat saya apa? Sama Rasulullah apa untungnya? Orang masuk surga, orang masuk neraka, apa untungnya bagi Rasulullah? Ya ini yang otak kiri nih. Ya nggak ada. Apa ya kira-kira untungnya? Tapi Rasulullah memberikan. Allah angkat dia. Nah, sama juga mengajarkan ilmu kan begitu. Kan 3 kan, ya. 1 harta anak yang soleh, doa anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga harta yang ya. Nah, ini kan sunatullah diajarkan Allah. Nah, hari ini kita ketemu Bapak Ibu, alhamdulillah kita ketemu. Saya juga nggak kebayang ketemu dengan Bapak Ibu kalau tidak lewat Al-Hasani. Dan saya juga diajak oleh Bu Dr. Widya. Hilman ikut katanya. Nih, Mbak Alo kok 3 kali seminggu tiap malam. Awalnya. Ya. Nah, sehingga begitu Buya menyuguhkan, nah itu tadi, bukan disuguhkan, akhirnya apa? Menjadi butuh. Iya. Nah, kalau udah butuh, nah, udah asik itu. Ditunggu. Pokoknya 3 malam itu ditunggu. Dan ada urusan lain. Ditunggu. Ya. Singkirkan Ya kan? semua yang lainnya, Pak. Iya. Kenapa? Sudah menjadi kebutuhan. Iya. Kalau selama ini ilmu aja baru. Oh iya ilmunya gini. Makanya kalau sekadar ilmu susah. Ya, ujian onde, ujian disuruh ujian lu membuat apa arti dan segala macam. Nah, kalau dalam benak kita, tapi begitu kita buka, alhamdulillah hari ini saya dapat belajar sia ini. Oh ada wow berubah menjadi alif. Ya menjadi asik kan? Oh kalau wow itu dia apa doma doma. kasrah doma. Wow doma. Kalau ya kasrah itu kan. Udah tertanam. Saya tertarik nih Pak Ilman. Mungkin Bapak Ibu semuanya boleh saya dialog dengan Pak Ilman ya, izin ya. Bapak mungkin silakan Bu ya. Coba sekali lagi untuk Bapak Ibu mungkin yang berniat untuk lebih dahulu memahami Al-Quran ya. Pak Ilman, kalau negatif bilang negatif, pasti ada positif dan negatif. Pada saat saya menyampaikan, saya pertama terus terang 5 pilar itu saya tanamkan kepada peserta saya. 5 pilar. Jadi sebenarnya soft kompetensi saya namakan, kalau di manajemen kan soft kompetensi itu. Itu saya tekankan dulu, karena materi itu bagi saya itu kaji menurun. Jadi bagaimana mereka merasa butuh dulu. Itu 1. Kedua, ada jargon-jargon. Maka jargon pertama, materi saya ini tidak henti. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Itu saya tanamkan dulu. Karena pada saat saya rasakan orang itu sudah cinta Quran, itu menerang fa'ala itu seperti air mengalir. Nggak akan susah. Nah, kemudian pada saat saya menyampaikan ketiga, pada saat menyampaikan, saya tuh betul-betul menganggap peserta saya itu diri saya sendiri. Saya sapa mereka, saya coba lihat dulu kalau mereka tuh masih agak pusing, Pak Ustadz, saya pelankan. Makanya jutaan kali pun boleh saya bilang. Nah, seperti itu kira-kira pendapat Pak Ilman, sisi positif dan sisi negatif apa itu? Silakan Pak Ilman. Iya. Balik ke analogi yang awal saya sampaikan Bu ya. Jadi
waktu kita menyampaikan sesuatu ini bagaimana dinikmati oleh orang yang akan menerima, kan gitu Bu ya. Nah, kalau kita misalnya gini, kita akan menghadiahkan sesuatu kepada orang, kan kita mencari yang terbaik kan Bu ya. Ya, baik dalam benda, baik pun dalam ilmu. Nah, begitu kita serahkan, orang yang menerima pun juga, oh, Buya aja melakukan sesuatu itu dengan demikian caranya, usahanya. Nah, akibatnya apa? Oh iya, saya nggak akan menyia-nyiakan nih apa yang disampaikan, kan begitu Bu ya. Ini secara manusiawi lah gitu kan Bu ya. Nah, positifnya gitu. Begitu Buya membuka kegiatan, kan Buya membuat berinteraksi dengan kami. Artinya ini kan supaya yang di sininya ada barrier, ada tembok-tembok ini Buya, mulai terurai, mulai terbuka. Tapi kalau misalnya maaf nih, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari Sia. Sia itu begini. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Iya. Kita mulai kita coba bahasa Padang dulu, ke bahasa Sunda dulu. Itu kan artinya mencairkan. Kalau bahasa sekarang kan istilahnya mencairkan, ice breaking, mencairkan. Yang tadinya tetap ada tuh Buya. Ku malam biku ada PR lo sampai malam lo karajonya PR. Tetap ada itu kan. Iya. Tapi begitu sesuatu yang sudah nikmat, kadang-kadang kami membahas sama Bu Nel hampir jam 12, setengah 1. Asik aja itu. Maaf Bu Nel, saya juga belum paham. Nggak terasa ya Pak, ternyata hari udah jam 12 malam. Asik. Sama juga kalau boleh dianalogikan gini kan Bu ya. Learn is fun. Belajar itu menyenangkan. Tapi kalau lah Buya, maaf nih Buya. Baik, jam 7.30 ya, mulai ya. Makunya mangkolong kan. 1, 2, 3, 5 menit tuh ya. Laba ganti layarku Bu ya. Laba ganti layar di foto. Iya. Live aja semuanya lagi Pak. Alhamdulillah Pak Hilman, Buya selalu warming up dulu ya, pemanasan dulu. Jadi nggak kaget jadinya. Jadi mencairkan suasana kan istilahnya kan. Akibatnya apa? Asik kan. Akhirnya apa? Maaf Buya, rindu basuwojo Buya. Ilmunya biko tuh. Kalau lah rindu, sih lama rasanya kan Buya. Iya. Sih lama lah dimakan tuh. Sih lama masuk gitu kan. Ya, asik jadinya. Kan orang sekarang kan itu yang dicari. Suasananya kafe dia. Kita nggak perlu ke kafe. Kita ketemu jam 8 sampai jam 10 malam. Kalah tuh kafe itu. Nggak dibikin kopi pun nggak sempat minum kopi. Pokoknya mengikuti. Lalu polo hampir jam 2 lalu makan kan? Makan tengah malam. Nah, artinya kan Bu ya, enjoy, learning is fun. Jadi belajar itu menjadi menarik. Akhirnya apa? Satu saat sampai butuh. Nah, kalau udah butuh, udah lain cerita. Iya. Memang dia butuh. Kalau sekarang mungkin selama ini Buya, kok ambola mua 50 KT. Betul. Alhamdulillah Bu ya. Umur sudah masuk 56. Baru belajar ala Hasani. Iya. Selama ini kamasi Cek Buya kan gitu. Kamasi salam muko. Bagi Cek go ambo mencari mengaih-ngaih rasaki we. Kamase. Alhamdulillah. Allah beri kesempatan kita ketemu. Rupanya pandemi ini membuka hikmah, rezekinya kita ketemu. Kalau nggak pandemi mungkin lain lo ceritanya kan. Tapi dengan pandemi Anda ini, bertanya, Ustaz, saya ingin belajar, tapi saya nggak bisa apa-apa, menulis nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa. Saya jawab, ya itu syaratnya itu. Syaratnya nggak bisa apa-apa, terkaget ya. Kalau bisa nggak perlu lagi gitu kan? Iya. Nah, statement seperti itu terkaget dia. Coba kalau saya bilang, kalau ibu nggak bisa baca Quran, nggak bisa belajar sama saya. Akhirnya hari kan, biarlah dia belajar. Kalau nggak bisa, mundur dia. Nah, sekarang karena dia nggak bisa apa, coba dia udah Ustaz, saya ketasin dulu, yang gitu kan? Nah, jadi
Kalau dia udah, makanya kalau sudah dibilang nggak bisa, Bu ya, menurut yang saya pelajari, itu neuronnya mengunci, Bu ya. Ya. Kuncinya dibuang lo ke lawi. Out. Lawi dalam lo. Susu lagi. Lawi dalam lo. Ketemu lagi. Hari malam. Makanya begitu mudah, Buya bilang mudah. Nah, neuronnya terbuka. Milinnya makin tebal, mengalir dia, makin tebal. Sehingga apa? Pakailah istilah kini Pentium, bukan Pentium lagi, Celeron yang 64 megabyte, tera gitu. Jalurnya makin cepat. Sama dengan kalau dianalogikan, Bapak Ibu pernah lewat satu tol, kalau pintu tol itu cuma satu, yang lewat banyak, kira-kira antri kan, Bapak Ibu? Nah, tapi kalau pintu tolnya ada 12, yang lewat cuma 2 jalur, apa yang terjadi? Lancar kan? Lancar. Nah, sama juga. Neuron di otak kita itu juga begitu. Begitu terbuka, makin banyak sambungan-sambungannya, ini akan memudahkan Bapak Ibu. Sehingga apa? Terkonek dia. Terkonek. Akibatnya apa? Iya ya, mudah ya. Alasannya mudah ya. Itu Bu ya. Luar biasa. Ada yang raise hand itu 2 orang. Ya, silakan. Boleh, silakan Pak Udi. Pak Iman saya sandra, Pak Iman ini sampai jam 12 malam kayaknya nih. Banyak mau bertanya kayaknya. Asik Bu ya. Silakan Pak Udi. Silakan Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat mencerahkan ini pasti ini. Karena otak kita Pak Udi. Ya. Pak Udi. Iya Pak. Gurunya siapa Pak Udi? Gurunya siapa? Ada Maha Guru Pak Ilman. Aduh. Jadi sebenarnya di Al-Hasani ini kalau saya rasakan itu ya otak kanan Pak, otak kanan dan otak kiri lah. Saya melihat begini, ketika ini benar atau tidak ya, ketika Pak Ustadz itu menjelaskan, itu nggak pernah sekalipun memegang buku, nggak pernah. Selalu di papan tulis, terus langsung di anulah gitu. Dan di bukunya saya melihat kami pun akhirnya juga melihat buku itu kalau sedang darurat. Kalau saya betul-betul lupa gitu, baru saya betul-betul buka buku. Jadi antara buku itu menggambarkan urutan, berpikir urut gitu. Ya, kalau linear. Pak Ustadz memperagakan di dalam papan tulis itu menggambarkan tadi menyebar gitu. Saya melihatnya begitu. Jadi kolaborasi antara buku dan gambar itu menjadi penting saya melihat. Apakah begitu ya? Nanti mungkin bisa dikomentari. Tapi gini, alangkah baiknya kalau misalkan jadi gini, saya melihat di bukunya Pak Ustadz itu memang ditulis secara berurutan, gitu. Memang penting membuat buku memang harus seperti itu. Dan bagaimana kalau dikolaborasikan dengan gambar-gambar yang tadi sudah dibuat oleh Pak Hilman tadi sudah dibuat, itu juga adalah sehingga itu Pak, ketika kita melihat gambar itu mudah mengingatkan karena selalu terbayang itu gambar. Gitu. Nah, itu bagaimana cara ini, karena saya terus terang karena saya ini sudah berumur mungkin ya, itu mengingat itu berat memang mengingat. Jadi ketika saya grogi dikit hilang semua. Misalkan saya sering ditanya Pak Ustadz, ya Allah sesuatu yang simpel begini kok saya nggak ingat ya. Sering gitu. Mungkin ini dikolaborasikan antara tulisan dan gambar gitu. Tapi bagaimana mungkin Pak Hilman yang bisa melakukan itu. Mungkin itu Pak. Apakah memang benar ya gambar itu memudahkan kita mengingat, lagu juga memudahkan kita mengingat. Tapi tulisan itu bukan tidak penting, tapi penting sekali. Karena dengan adanya buku yang urut memudahkan kita mencari. Seperti kamus itu kalau dihafal kan tidak mungkin. Tapi kalau digunakan untuk mencari sangat cepat ya, karena dia berurutan. Begitu. Jadi memang dua-duanya. Baik. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih. Menarik Pak Udi. Benar. Ada satu saya pernah membaca Pak Udi. Ada seseorang ya, dia menghafal dictionary Pak Udi. 365.000 kata dalam dictionary itu hafal
Ada. Jadi ini tadi yang saya sampaikan, ada metode speed reading, membaca cepat itu ada metodenya. Nah, jadi mungkin lain waktu mungkin kita juga bisa sharing sedikit mengenai speed reading. Nah, benar yang Pak Udi sampaikan tadi. Otak kita ini lebih banyak merekam image. Image-nya itu yang terekam. Nah, contoh mungkin nih, Pak Udi kita lagi ngomong mungkin dengan Bapak Ibu yang lain juga. Nih, kita lagi di sini. Pak Udi tinggal di mana Pak Udi? Bogor. Bogor. Oke. Orang tua masih ada Pak Udi? Udah nggak ada? Ibu masih. Di mana? Di Pacitan. Oke. Nah, satu contoh. Kita lagi ngobrol ini Pak Udi online. Pak Udi masih bisa bayangkan muka ibu? Ya. Kerut-kerut ininya? Ya. Bisa kan? Iya. Hidungnya seperti apa? Kemudian kalau beliau berjalan seperti apa? Pertanyaannya di mana disimpannya itu Pak Udi? Di dalam memori ini kan? Iya. Pernah nggak Pak Udi merekamnya? Atau oh ini saya ingat nih, ibu bagaimana? Enggak kan? Enggak. Secara tidak langsung aja. Akhirnya apa? Kerekam dalam bentuk image. Nah, itu yang saya bilang tadi. Monas, apa yang kebayang? Bukan tulisan MONAS, bukan Monas, tapi emasnya, tiangnya. Artinya yang di dalam neuron otak kita itu tergambar, tersimpan image. Nah, ada satu lagi yang menarik adalah orang membaca, kalau biasa kan membaca per kata. Dia tidak, membaca itu per page. Bisa dilatih. Per page. Sama dengan foto ini kita ini. Jadi dia membaca itu per page. Cap. Kalau ada 365 lembar, itu hanya 370 detik. Dan itu tersimpan. Dan kalau ditanya, halaman 270 di baris ketiga, apa? Bisa. Kenapa? Dia latih, ya itu tadi. Otot neuronnya itu dilatih. Sehingga apa? Dia seperti kamera. Sesungguhnya mata kita ini lebih hebat dari kamera. Orang ciptaan Allah kok. Tetapi persoalannya, jarang kita latih. Kita hanya melatih ini saja. Kekuatan luar biasa, mata ini luar biasa sebenarnya. Kalah sebenarnya kamera yang paling hebat pun. Coba lihat. Kamera yang digital sekian piksel. Mata kita ini coba lihat. Melihat layar ini aja nih. Contohnya gambar Al-Hasani itu kan warnanya tuh ada yang shadow-nya tipis. Itu bisa dilihat oleh mata. Tapi kalau kamera yang tipenya rendah, ya nggak bisa dia. Yang lebih rendah lagi mungkin hitam putih. Tetapi mata ciptaan Allah ini. Nah, itu dikonekkan ke neuron. Yang tersimpan di neuron itu adalah gambar, image. Dilatih kita menghafal kata. Nah, jadi sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Nah, tetapi kita dilatih baca. Repeat. Supaya apa? Nyimpan dia ke dalam neuron. Nah, itu Pak Udi. Benar. Niat insya Allah, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Kita coba nanti modul metode Al-Hasani kita lengkapi. Saya bikin mind map-nya, mungkin berkolaborasi dengan Buya. Kita bikin sehingga apa? Yang dominan otak kiri dan dominan otak kanan akan terjawab, akan bisa. Oh iya, asik ya. Orang yang otak kiri melihat asik, yang otak kanan juga melihat asik. Ini Pak Iman harus tentu nih Pak Iman ya. Ya, akhirnya apa? Belajar metode Al-Hasani itu mudah. Alhamdulillah. Lanjut Pak Dedi. Pak Elmi, sebentar Ya, Pak Elmi. Ada Pak Heru Malisa, mantan direktur saya. Kita sapa dulu gimana Pak Elmi? Iya. Heru Malisa, Assalamualaikum Pak Heru. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Heru. Luar biasa nih Pak Irman. Hebat nih. Mesti belajar banyak nih. Iya. Jadi ingatan saya kembali tadi Pak Irman nih. Assalamualaikum dulu kepada yang semua. Waalaikumsalam. Buka kameranya Pak Heru belum buka kamera kayaknya. Nah, jadi saya lihatnya hebat sekali gini. Jadi saya ingat lagi kepada kita semua, ingatan kita dari kecil. Nah, Ingat Bapak Heru kemarin saya nggak Pak Heru? Ingat, masih ingat. Nah, itu tersimpan terus. Alhamdulillah. Nah, inilah Allah tuh memberi sangat Maha Kuasa memberikan kita sangat luar biasa
kalau kita lihat dari sisi anatomi tubuh kita aja lah, seperti tadi Pak Firman ya, itu dari mulai serat-serat kecil, saraf, sambung, nyambung, itu bukan main luar biasanya. Ya subhanallah lah. Jadi kembali kepada ingatan kita dari kecil, saya juga terus terang ya pernah lah, orang bikin catatan-catatan dan seperti itu ngalir Pak. Ya, gitu ingatan kita ngalir. Jadi kita ingat seperti tadi Ibu ya. Itu terus terang Ibu itu bagi saya itu sangat menjadi inspirasi sekali. Nah itu ngalir. Apa kita tulis di notebook atau di langsung ngalir terus. Nah itu ingatan itu. Nah itu coba memang betul. Kalau kita buka semua open mind, itu open mind itu ngalir. Ya. Tapi betul kalau kita tutup tadi seperti apa tadi Bapak mudah itu ngalir langsung. Tapi kalau kita close, kita mohon maaf ya. Ini kan Bapak dulu latar belakangnya IT juga ya. Bapak ingat juga, Pak. Bapak ingat nggak orang-orang profesional IT itu kita sebelah-sebelahan nih, kita bikin program aja, program language. Kita ada kita tanya ke temannya gimana, terus dia akan menutup. Itu biasa tuh. Itu secara profesional kan. Tapi kalau di dalam segi pengajaran beda lagi. Nah kita kalau open mind itu benar-benar luar biasa. Tapi hari ini saya lihat betul. Maaf saya tadi agak terlambat. Ya biasalah ada acara yang lain. Pak Heru Maliksani, Pak Hilman adalah saja dulu dari tur saya dulu. Yang sering marah ke saya, Pak. Pernah nginjak di saya, Pak. Tapi saya Tapi sekarang guyan ya Pak Ustadz nih, Ustadz saya. Orang tuh baik kekurangan kelebihan Pak. Dulu kalau saya nggak punya duit Pak, tinggal jalan miring aja ke Bang Peru Pak. Miring jalan kita. Pak Peru udah tahu tuh. Ini kurang duit orang. Dinas Pak. Ini syukur alhamdulillah pagi ini saya ketemu banyak sahabat-sahabat. Saya lihat tadi partisipannya sudah sampai 170-an lebih. 80 Pak. 180. 180. Iya 180-an. Partisipannya banyak sekali. Mohon maaf saya terlambat. Emang saya belum sempat secara offline ketemu dengan Sentul ini. Bisa lah kapan-kapan kalau ada tunggu Allah. Dan saya terus terang mau belajar banyak dari semua guru-guru yang ada. Bagaimana juga itu merupakan kelebihan dan itu kekurangan saya di situ banyak. Itu aja, terima kasih Pak. Selamat sukses. Jadi Pak Heru dan Pak Hilman sebenarnya adalah direktur keuangan saya dulu waktu saya aktif. Dan beliau lah yang banyak membantu saya. Kalau ada apa-apa, pokoknya dengan beliau saya curhat. Dan beliau sangat kebapakan, walaupun dia memimpin beliau, tapi sangat kebapakan. Ya. Lagi, makasih Pak Heru ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Tadi kita sekarang nih. Ustadz, begini Pak Ustadz, ya sebenarnya sangat berat sekali untuk meninggalkan Zoom Pak Ustadz. Tapi memang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Gimana itu Pak Ustadz? Mau limpahkan ke Bu Nel ya Pak Ustadz. Bu Nel ya, oke. Ya, Bu Nel, mohon maaf Bu Nel, mohon bantuannya. Terima kasih Pak Helmi. Ya. Terima kasih Pak Helmi. Ya, sama-sama Pak Iman. Saya juga terima kasih. Sedih sekali sebetulnya mau meninggalkan. Saya Pak Helmi tadi terus terang Pak Helmi, saya tadi kan banyak minum pagi. Itu mau belakang saya tahan Pak Helmi. Iya itu benar itu. Pak Ustadz mau terlewatkan. Pak Ustadz, ya. Mungkin untuk apa dulu Pak Helmi dulu Pak. Ya. Sertifikat Pak Helmi Pak. Oh ya. Wah, keren. Pak Helmi sebagai moderator dalam acara ini, atas partisipasi sebagai moderator dalam tematik online ini, kami berikan kepada Pak Helmi ya. Semoga pengangkat ini merupakan sebuah motivasi bagi kita semuanya. Iya. Silakan Pak Helmi ya. Alhamdulillah. Amin. Pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Helmi ya. Kita lanjutkan Pak. Ya. Lanjut. Ya. Jadi baiklah kita lanjut Pak Didi yang sudah raise hand. Silakan Pak Didi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dan wabarakatuh. Bapak Ibu. Terima kasih ini kajian pagi ini sangat menarik Pak. Sampai-sampai kalau saya lihat itu bisa 170 peserta ini kayaknya Pak. 83 terakhir. Oh ya. Bahkan itu. Pak Ustadz ini kita takutnya jam 8 akan ada kelas ya Pak ya?
Mungkin saya singkat saja. Oh, nanti buat ini dengan momen ditunda sebentar, nggak apa-apa. Oke. Iya, Buya. Sebentar, terus ya. Jadi kalau kita pernah melihat artikel yang menyebutkan bahwa penggunaan otak kita tuh kok baru 10% itu, Pak Hilman. Jadi melihat judul dari tema kali ini meningkatkan kemampuan otak, ini sangat relevan kalau kita ikuti ya. Saya sendiri sih kayaknya menggunakan otaknya juga belum maksimal juga, Pak. Jadi mungkin mengenai artikel seperti itu gimana menurut Pak Hilman? Dan mungkin satu lagi yang kedua, kita kan ingin meningkatkan juga kemampuan otak. Nah, saat ini yang ada pengukurannya hanya baru berupa IQ saja. Yang disebut mungkin dari sisi yang makanan itu belum ada ya pengukurannya. Nggak ada tes EQ atau ISQ gitu. Itu mungkin belum kedengeran ya, Pak. Seperti itu, Pak Hilman. Terima kasih. Ya, silakan Pak Hilman. Baik, terima kasih Pak Didi. Mute Pak Hilman, mute. Dibuka mic-nya, Karena Pak. suka di depan rumah sepeda motornya agak digebiar-gebiar, jadi mungkin agak mengganggu. Baik, menarik Pak. Memang ada yang mengatakan, kebetulan saya nggak pernah menghitung pula Pak berapa persen pemakaian otak kita Pak. Ya, mungkin dengan teknologi saat ini itu bisa diberikan stimulus, ketahuanlah berapa persen otak ini yang terpakai. Tetapi intinya kan gini Pak, mudahnya ya. Kalau kita punya handphone, punya laptop, itu kan dibuat oleh manusia dengan teknologi yang hebat. Sehingga memorinya sekarang udah tera, udah di atas tera lagi. Kemampuan daripada si buatan manusia. Si Samsung ke, iPod ke, iPad, dan segala macam. Pertanyaannya Pak, kita siapa yang menciptakan? Allah. Yang maha kuasa, maha hebat, Pak. Segala maha. Artinya, kan kadang-kadang saya juga agak bersebelakat. Orang mengatakan, oh kita ini kan manusia tidak sempurna. Saya bilang, sempurna. Kita aja yang mengatakan kita tidak sempurna. Kenapa? Allah yang menciptakan kita itu pasti sempurna. Persoalannya kita melihat pakai sepatu kita, Bapak Ibu. Karena saya orang IT, saya lebih banyak melihat dari sisi IT. Ada orang sosial, dia hanya melihat dari sisi sosial. Sehingga mengatakan, iyalah kan kita kan nggak sempurna. Artinya kita mendowngrade ciptaan Allah. Memang iya, mungkin ada yang tangan, ada yang mata. Itu hanya sebagian kecil daripada bagian dari tubuh kita. Nah, neuron di otak kita itu luar biasa. Kenapa? Begitu dia belajar, ya, yang pernah saya baca, begitu kita susah. Sesungguhnya begitu kata susah itu muncul, si neuron ini mencoba mencari jalan. Tetapi kalau udah mengatakan nggak bisa, itu menutup. Makanya ada kata-kata tolong dimotivasi supaya bahasa sekarang kan positive thinking. Berprasangka baik. Supaya apa? Neuron itu terbuka, tersambung dia, terkonek dia. Yang tadinya hanya satu konek, menjadi ribuan, menjadi jutaan. Ya. Nah, memang sekarang kan selalu diukur dengan IQ. Rupanya tidak menjawab IQ. Yeah. Tidak menjawab. Maaf cakap nih, kita nih lihat nih. Banyak yang hebat-hebat, ujungnya pakai baju orange. Orange. Iya. Ya, maaf cakap lagi. Begitu di sidang, pakai lobe pula dia. Oh. Luar biasa. Apa itu namanya kalau kita bilang? Malah ini ada yang katanya selama ini nggak pernah pakai jilbab, begitu di sidang pakai jilbab. Miris memang, miris. Yeah. Tetapi itulah dia. Nah, itu yang tadi Bapak bilang, EQ-nya. IQ. Ya kan? Ya. Nah, sebenarnya kalau mau diukur simple. Rasulullah akan mengajarkan bagaimana berbuat baik kepada orang lain. Maaf, yang non muslim aja Rasulullah datang ke sudut dia suapin. Ya. Non muslim loh. Yahudi sampai lagi. Satu ketika. Ya, sampai sampai ngejek gitu Pak Ahmad, sampai ngejek. Ya. Dia sumpahin malah. Ya, betul. Oh, siapa ini? Ya, ini cerita yang kita dengar. Betul. Karena kita tidak mengalami masa itu. Tetapi
Itulah dia. Muhammad Akibatnya gila, apa? Muhammad pasti. Begitu Jadi, beliau meninggal, kemudian bertanya, apa yang dilakukan Rasulullah? Oh, Rasulullah selalu mengantarkan makanan, dilumatkan. Ya. Datang orang lain, langsung ditepuk. Siapa engkau katanya? Abu Bakar itu, Pak. Ya kan? Itu dia. Jadi EQ itu sebenarnya simpel, menilainya, mengukurnya. Apa perbuatannya kepada orang lain? Ya. Nah, sekarang terjadi menstimulus. Dalam tanda petik nih. Kalau udah begitu, yang digambarkan apa? Sekarang apa istilahnya? Membawa organisasi. Oh, ini alirannya ini kan. Oke. Artinya gini Bapak Ibu. Allah menciptakan kita, neuron kita itu sangat luar biasa. Neuron saja itu luar biasa yang ada di otak kita itu. Nah, dengan metode dipelajari bagaimana menghubungkannya. Nah, salah satu dicoba kesimpulan satu yang bisa menguatkan neuron kita itu dengan warna, dengan kata-kata kunci, dengan wangi-wangian. Makanya kan disuruh kalau kita ingin sholat berwangi-wangilah. Kalau ingin pergi Jumat berwangi-wangilah. Kenapa? Itu membawa suasana. Sehingga apa? Begitu mendengar ceramah, sibuk mencari dinding untuk nyender. Saking ini ya, saking asiknya sudah menghitung kancing baju. Ya kan? Tapi begitu suasananya menarik, sehingga apa? Neuronnya itu terbuka, tersimpan dia. Nah, ini yang tersimpan. Nah, tadi yang disampaikan Pak Heru tadi apa? Kenapa kok memori-memori kita waktu kecil itu mudah muncul? Kenapa? Karena kita happy waktu kecil. Apapun permainan pasti happy, kumpul happy kan, bermain. Main pistol-pistolan. Nah, iya kan? Akibatnya apa? Tersimpannya sangat di bawah alam bawah sadar kita, tersimpan dari situ. Nah, makanya kadang-kadang kenapa pernah juga kita lihatlah. Kenapa kalau orang stroke muncul kadang-kadang kata-kata memori dia yang dulu itu muncul. Ini Bapak Ibu yang ahli di neurologis nih yang bisa menjawab. Itu yang muncul. Kenapa? Itu yang tersimpan. Kenapa? Waktu kecil itu kan happy. Begitu kita udah mulai bekerja, mulai nih menghitung. Wah, ini risikonya apa, ini akibatnya apa. Waktu kecil kan nggak ada kepikir. Sehingga apa? Neuron kita itu begitu. Nah, Rasulullah mengajarkan anak umur dari sekian sampai 7 tahun itu tanamkanlah ini. Supaya apa? Kenapa? Itu nah, dianalogikan aja. Manusia itu ada seperti anak itu seperti buku yang putih bersih. Siapa orang tuanya yang akan menjadikan dia Majusi dan Nasrani atau mempunyai akidah. Nah, ini kan tersimpan di awal. Nah, begitu tersimpan sampai akhirnya apa? Menjadi dia dewasa, menghadapi persoalan. Nah, kita diajarkan la haula wala quwata illa billah. Tapi kita nggak nyimpan di sininya. Kok hujan hari, oh ini kok panas, oh ini kok banjir, kok ini. Nah, koknya banyak di kita. Sehingga apa? EQ-nya sudah diajarkan. Satu kajikan yang ini. Allah yang menentukan rezeki. Sudah jelas. Sudah tertulis. Waktu umur sekian kita sebelum ditiupkan ruh sudah dibuat. Nah, dalam perjalanan hidup muncul persoalan. Nah, di sini Allah, pikirkan, pelajari. Akhirnya apa? Kita pelajari. Dan pedomannya ini, kalau kita beli handphone, beli laptop, beli mobil, alat-alat yang canggih selalu membuka. Bapak Ibu kalau beli handphone baru, pernah nggak buka manual booknya Bapak Ibu? Ya, manual booknya ya. Pernah. Ya? Enggak. Ada, pasti ada. Cuma lebih banyak yang enggak. Buka aja lo udah jadi. Handphone, laptop juga sama. Udah apa? Nah, tetapi Allah menciptakan kita yang saya bilang tadi sempurna tadi. Allah siapkan manual booknya. Apa manual booknya? Al-Quran. Contohnya siapa? Rasulullah. Nah, lengkap tuh. Ada manualnya, ada contohnya.
Banyak juga orang yang nggak mengikuti, kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Nah, itu Pak terima Didi. kasih Pak Ilman. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, ada Terakhir, dari oke. chat. Gini Bu, ya, mungkin Ya, Bu ini ya. diumumkan kelasnya Bapak kita biar sampai jam 9 kita umumkan aja untuk kelas yang pagi ini, nanti kita undur sebentar ya. Saya Kita boleh tanya sedikit? Saya Iya, pengen Bu ya. Boleh tanya sedikit ke Pak menarik Hilman? ini. Pak Heru mau Iya. bertanya, silakan. Ya, Pak Heru, Tanya sedikit ke silakan Pak Pak Hilman. Heru. Ya. Gini Pak Ya, Hilman. silakan Pak. Ya. Gini, di dalam pikiran kita, otak kita, tadi Pak Didi kan kadang-kadang kita bilang mungkin kita terpakai 10% berapa semacam itu relatif lah ya. Tapi maksudnya gini, kita biasa, apalagi seperti Bapak mungkin dulu dari IT, itu biasa kan multitasking pikiran kita. Artinya dalam kita mengerjakan sesuatu ini, kita ada pikiran yang lain yang berjalan bersama. Nah, ini kadang-kadang, mohon maaf, kita jujur aja, saya jujur aja, kadang-kadang terbawa di dalam sholat. Nah, ini bahaya nih. Ini kan karena kita biasa berpikir itu multitasking. Kita laki-laki, tapi kadang kita berpikir dalam kita kerjaan ini kita berpikir yang lain. Nah, itu kadang-kadang sangat bahaya. Pada waktu kita sholat ada lintasan pikiran. Jadi kita kehusuan kita itu seketika ada lintasan. Nah, itu akhirnya kadang-kadang. Nah, ini kira-kira jalan keluarnya apa? Karena apa? Kita biasa shifting pikiran, artinya bergeser pikiran kita. Sekarang kita misalnya lagi kerjaan A, kita secepat dalam sedetik itu kita bisa beralih ke pikiran ke B. Nah, itu kira-kira apa nih? Itu serang nih soal EQ nih mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Terima kasih Pak Heru. Ya. Baik, menarik. Ini menarik pertanyaannya, Bapak Ibu. Ya, neuron di otak kita itu kan sesungguhnya dia banyak cabang-cabang. Ini secara fisik dulu kita lihat. Neuron otak kita itu kan banyak cabang-cabangnya. Ya, dia akan terhubung kalau kita konekkan. Oke, dalam kaitan tadi benar. Bagaimana kita fokus? Kan pertanyaannya begini kan Pak. Bagaimana kita fokus di dalam sholat? Di mana kadang-kadang begitu dalam sholat muncul tuh pikiran-pikiran yang lain. Ya, kenapa? Karena itu tadi si neuron ini dia ada konek-konekan yang lain. Begitu ada konek yang lain, contoh, kalau yang linearnya simpelnya, begitu Allahu Akbar, ini wajahtu. Nah, ini yang simpel nih. Aku hadapkan mukaku. Muka menghadap kemana ya? Nah, ini kalau orang linear, benar Bapak bilang, orang linear, kemana menghadapnya ya? Ke timur, ke barat. Nah, ini linearnya nih. Baru satu aja, menghadap kemana? Ke barat, ke timur, ke utara. Oh, katanya kalau hadapkanlah muka di mana Anda berada, bisa menghadap. Nah, mulai itu. Nah, itu yang otak kiri. Nah, kalau yang otak kanan, aku hadapkan mukaku. Muka kemana ya? Nah, ini muncul. Sunatullahnya memang ada yang otak kiri dan ada yang otak kanan. Pertanyaannya, bagaimana kita memfokuskan? Pernah nggak Bapak Ibu mempelajari how to focus? Mungkin saya tanya Pak Heru, mungkin pengalaman Pak. Kalau Bapak ditanya, Pak, bagaimana caranya fokus Pak? Ya, sifatnya konsentrasi. Oke, pertanyaannya. Bagaimana caranya konsentrasi? Ya fokus. Kita bukan. Kita membayangkan sesuatu apa yang kita akan lakukan. Oke, Bapak bagaimana cara membayangkan apa yang akan Bapak lakukan? Ada satu titik yang kita Oke. Ini ada satu titik nih, layar nih. Ada satu titik. Yang lain begitu yang lain abaikan. Bagaimana mengabaikannya, Pak? Bagaimana mengabaikannya? Nah, itu kita harus belajar, Pak. Itu jangan, Pak. Nah, enggak, maaf, saya juga lagi belajar. Mohon maaf. Saya juga belum pernah mendapatkan how to focus. Saya mungkin bisa sedikit share, Pak. Buya. Mungkin Buya, silakan Buya. Fokus, mungkin yang tidak kurang ini mencintainya, Pak. Saya mungkin boleh. Kita analogikan, Buya. Kita analogikan gini ya. Bapak Ibu siapkan gelas, isi air. Ya, isi air. Dah. Kemudian kalau kebetulan rumahnya ada tangga lebih bagus. Atau nggak apa-apa, nggak ada tangga. Instruksinya begini nih. Ini otak kiri lagi nih. Instruksinya adalah bawa gelas ini berisi air penuh,
keliling rumah Tanpa tumpah. tidak boleh tumpah. Nah, itu instruksi otak kiri. Nah, ini kita kembali lagi nih, instruksi otak kiri. Bawa air di dalam gelas, keliling rumah, kalaupun ada tangga lebih bagus, tidak boleh tumpah, kembali lagi ke sini. Nah, itu satu. Sudah? Yang kedua, tadi kalau kecepatan jalannya adalah 20 km per jam, jadikan naikkan jadi 40 km per jam. Sambil berlari. Tumpah. Tidak boleh tumpah. Nah, oke. Kita coba rasakan Bapak Ibu. Waktu kita membawa gelas tadi, nih, ya. Ini kan kita melihat nih, ada meja, ada kursi, kita jalan kan begitu kan? Kan kita bawa nih. Fokus kita adalah ke gelas ini ya supaya nggak tumpah kan? Ada suara orang lewat, apa, manggil dan segala macam. Tapi kita kan fokus ke sini. Sesungguhnya menurut saya, fokus itu hanya bisa kita rasakan. Kalau menurut saya, Bapak Ibu. Kenapa? Otak kita ini, apalagi otak kanan, itu seperti saya bilang tadi. Dia akan muncul tuh. Begitu kita, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Undi bara gadangnya. Muncul. Balik lagi, kita tarik lagi. Kan ini sesungguhnya proses yang terjadi. Itu satu. Pertanyaan yang kedua lagi. Oke, saya sudah bisa khusyuk dalam sholat. Pertanyaannya, 5 menit kita sholat, berapa menit dalam 5 menit ini khusyuk full? Maaf, saya 56 tahun, taruhlah kurang 5 tahun, kurang 10 tahun, 46 tahun sholat, 46 tahun kali 365 hari kali 5. Pernah lulus enggak Hilman ini sholat khusyuk? Walau misalnya. Susah untuk khusyuk. Oke, kalau begitu apa? Kita tidak pernah berhenti untuk melakukan. Ini dia prosesnya. Hadapkan mukamu, bersihkan tubuhmu, wudhu, luruskan niatmu. Bagaimana sih lurusnya niat itu? Oke, karena Allah lillahi ta'ala. Begitu itu, tadi ada kerjaan ya. Oh, besok saya mau tampil, hari Senin saya mau tampil presentasi. Pasti itu muncul tuh. Begitu kita fokuskan, itu yang muncul. Begitu itu muncul, kita abaikan lagi dia. Balik lagi. Inilah sesungguhnya, kalau menurut saya ini, prosesnya. Kita mengentalkan, memfokuskan. Oke, udah fokus. Muncul lagi nih. Begitu Allahu Akbar. Waktu ruku, buyar lagi tuh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci engkau. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri, fokus di ini. Rasulullah kan mengajarkan. Dia ruku kadang lama. Supaya itu tadi. Janganlah cepat-cepat seperti mematuk-matuk katanya. Kenapa? Begitu kita rubah posisi, otak kita tuh main lagi. Duduk kita, Rabbil Firli. Ini Rabbil Firli walamni bubuni mujini para. Udahlah. Sininya naik lagi. Allahu Akbar. Apalagi kalau kita misalnya berjamaah. Dengar pula yang di depan itu. Kalau yang suaranya bagus, mending Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Kenapa sih kok ngomongnya kayak gini? Makanya orang merindukan pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, suasana. Suasana itu juga membuat fokus kita itu makin. Pertanyaannya, sholat di Masjidil Haram atau di Nabawi, fokus. Walau alam juga. Begitu kita sholat di Masjidil Haram, ada orang lewat di depan. Kan aturannya nggak boleh lewat di depan orang sholat. Mulai muncul tuh di otak kita kan. Jadi situasi, kondisi, wangi-wangian, tempat mempengaruhi. Begitu udah mulai at-tahiyatul, bunyi handphone. Makanya ini benda ini bisa membawa mudarat, bisa bermanfaat. Oke, nggak bunyi. Makanya sekarang kan ada instruksi Bapak Ibu kalau kita sholat berjamaah. Imam selalu mengatakan apa? Kalau dulu kan cuma luruskan saf. Kalau sekarang kan enggak. Bapak Ibu, tolong handphonenya di silent atau dimatikan. Bapak Ibu,
Oke, dimasukkan pula handphone di kantong. Bergetar dia. Pertanyaannya, fokus kita masih? Nah, Woi, oh ini bos nelpon nih, apalagi kalau yang lagi kerja nih. Wah, ini dikejar lagi nih. Oh, ini PR ini. Oh. Ting 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 ting. Nah, artinya Bapak Ibu balik lagi kita. Kita masih alhamdulillah sampai detik ini diberi kesempatan sama Allah untuk narik lagi itu. Latihlah 5 kali sehari semalam, disuruh lagi, dicoba lagi. Kalau ditanya saya, belum lulus saya sholat. Terus terang, belum lulus. Hebat bana awak mengatakan, oh sampai 5 tahun, 45 tahun saya sholat. Lulus, belum. Nah, yang kita harap Allah, ridhanya Allah. Kenapa? Kita itu diberi ininya kadang-kadang. Apalagi kalau persoalan banyak. Sholatnya makin cepat mungkin. Mungkin di sepertiga malam yang agak bisa lama. Tapi kalau udah di waktu aktivitas, wah nanti mau rapat lagi. Oh ini nanti mau ngerjakan ini. Oh ini nanti ada yang mau operasi ini. Ini mau ngerjakan ini. Wah muncul. Kunci di mana ya? Ya kan? Nah, yang saya coba Bapak Ibu untuk fokus berlatih gitu. Karena selalu ditanya, fokuslah kepada itu. How? Bagaimana caranya? Oke, duduk di meja pekerjaan, fokus ke situ. Nah, makanya dilakukan ada gerakan. Kalau misalnya orang yang melakukan profesinya ada gerakan, oke, dia mau menyuntik, ya fokus ke situ. Tapi waktu menyuntik ini bisa saja pemikirannya kayak yang lain muncul, pasti bisa. Nah, itu yang dilatih, ditarik lagi dia. Fokus lagi, ditarik lagi. Nah, inilah sesungguhnya proses yang kita alami bertahun-tahun sampai nanti ya nafsul mutmainnah. Makanya kalau kita balik lagi, kenapa kok zikir itu subhanallah walhamdulillah Allahu akbar diulang-ulang. Nah, yang lebih mantap lagi kejar target. Subhanallah subhanallah. Enggak tahu lagi apa yang dibaca. Malaikat pun bingung. Hilman, baca apa sih? Kenapa? Itu udah ngejar nih. Ini sebentar lagi mau meeting. Subhanallah. Jadinya begini aja ngitung. Wah, mantap. Hebat. Udah mahir. Subhanallahnya mahir. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Ini proses yang kita coba kita latih. Luar biasa. Ya, luar biasa. Terima kasih. Kemudian Ada selanjutnya, Bu Dewi. ya. Bu Dewi. Sebelum ke Bu Dewi mungkin ada yang di chat dulu. Ya, karena dari silakan. tadi ini dari Bu Dokter Benar, mungkin kita mau sebentar, Bu Nes, sebentar. Kelas baru jam 8 pagi ini, kita tunda sebentar ya. Ikuti terus acara ini sampai nanti ada pembahasan menarik. Iya, sudah di woro-woro di grup. Ya, silakan, Pak. Ya, baik. Luar Jadi kita biasa, ke ini chat menarik. dulu ya. Ini dari Bu Silakan, Dokter Bu. Evi Kamelia, spesialis anak. Maaf Pak Wah. Hilman, bagaimana cara untuk menerapkan ilmu ini untuk memudahkan menghafal Al-Quran? Silakan Pak Hilman. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya juga dapat ilmu ini sudah umur 50 tahun, terus terang aja. Ya. Kalau ditanya, ya alhamdulillah itu aja. Kalau enggak, kenapa enggak dari dulu? Nah, ini yang coba. Alhamdulillah juga ketemu, diajak Bu Dr. Widya, ketemu Buya. Ini menjadi ide. Nah, ini tadi yang Buya sampaikan, menjadi ide. Maksudnya apa? Karena saya mempunyai, saya suka membaca buku, Bapak Ibu, suka membaca buku. Kemudian saya selalu bikin mind map-nya. Jadi dari satu buku saya bikin mind map, satu buku saya bikin mind map. Rata-rata saya baca satu buku, ada yang satu mind map, ada yang saya bikin mind map-nya per bab. Nah, kalau Bapak Ibu bisa nanti ada yang di Instagram, ada Instagram saya, bisa lihat itu banyak sekali mind map. Ya. Nah, kemudian sebelum ketemu dengan Buya, terpikir juga Buya, bagaimana Al-Qur'an ini saya mau bikin dalam bentuk mind map, Buya. Ya. Jadi contoh ya. Kalau Al-Qur'an itu ada 114 surat, berarti kategorinya ada 114 kan? Ya. Nah, kalau kita mau ini dulu. Ininya ringkasan pertamanya itu ada Al-Fatihah 7 ayat, itu menjadi mind map inti, master mind map. Ya, itu master namanya. Nah, dari master ini logikanya lagi ada orang tua, ada anak.
Nah, anaknya itu, itulah dia. Anaknya punya cucu. Cucunya itu 114. Ya, oke. Nah, kita bikin. Ada 114 kategori nanti. Nah, dari 114 yang menarik, ada surat-surat yang panjang. Misalnya Al-Baqarah. Ya. 200 berapa, Buya, ayatnya? 286. 286. Nah, bayangkan nanti akan bisa muncul, tadinya pemikiran saya, ada 286 kategori lagi. Pokoknya, intinya adalah Al-Baqarah, tetapi itu kan bisa muncul. Nah, itulah namanya kategori. Ada yang kita kelompokkan, cerita tentang para nabi-nabi. Nah, itu jadi satu kategori. Cerita hukum, itu jadi satu kategori. Cerita mengenai munafik, apalagi ya? munafik. Munafik, satu kategori. Ciri-ciri orang beriman, satu kategori. Sehingga mungkin Al-Baqarah itu enggak 286 lagi kategorinya, mungkin menjadi lebih simple. Nah, jadi nanti misalnya munafik ada ciri-cirinya. Sehingga apa? Nanti kita referensikan, oh, ciri-ciri munafik itu ada di ayat ini, ayat ini, ayat ini. Sehingga apa? Kita melihat Al-Baqarah itu satu lembar, nampak semua tuh. Nah, itu yang kepikir. Mudah-mudahan luar biasa, itu, Masya Pak Allah. Ya. Mudah-mudahan. Ini yang sudah mulai saya ansur-ansur. Alhamdulillah. Kenapa? Ya. Itu kan nanti kita, ya seperti yang Buya sampaikan tadi, membaca, kemudian dari baca itu kita dapat kategorinya apa, kita kumpulkan informasi. Di Al-Baqarah itu apa saja yang ada. Ada fikih, ada akidah, ada hukum-hukum harta misalnya, ada hukum bermasyarakat, muamalah, kemudian ada cerita nabi-nabi. Nah, sehingga nanti, oh, satu kategori mengenai cerita nabi-nabi, Nabi Adam, itu di surat ke nomor sekian. Cerita Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi... Nah, niatnya begitu. Sehingga apa? Kita punya satu mind map mengenai Al-Quran. Nah, dengan kaitan metode Al-Hasani, alhamdulillah saya sudah mulai mencoba membuat mind map-nya. Mudah-mudahan nanti ini kita bisa gabungkan dalam bentuk yang berikutnya, sehingga ada yang dia sudah bikin. Insya Allah, ya. Insya Allah ada aja jalan akan membukakan ke situ. Nah, sehingga apa? Akan ada materi kita itu dalam bentuk dominan otak kiri dan dominan otak kanan. Sehingga oh iya ya, orang yang otak kiri asik belajar Al-Hasani. Orang otak kanan, iya ya, gampang. Akhirnya apa? Mudah. Nah, terjawablah yang Buya, visi misi Buya itu mudah. Dan memang terbukti sekarang Pak Ilman ya, kalau kita lihat peserta kita, ini membuat data yang ada, mulai dari seorang profesor sampai ibu rumah tangga, mulai dari yang kaya sampai yang miskin, yang kecil sampai yang tua. Jadi semua tergabung dalam satu bendera. Nah, gitu. Itu saya lihat di situ Pak Ilman. Boleh saya bertanya Bunda ke Pak Ilman? Silakan. Pak Ilman, saya kesan pertama saya dengan Pak Ilman dan Bu Widya ya. Ada satu yang menarik saya. Saya boleh bertanya ke Bu Widya nanti. Pada saat Bu Widya minta kamu ke saya, dia menyertakan nama Pak Ilman. Kirim di Pak Ilman. Saya kaget. Baru pertama saya orang lihat adik kakak yang kakaknya besar, kakak perempuan ke laki-laki ya. Bisa kalau laki perempuan biasa. Yang perempuan, Pak Ilman kan adiknya Bu. Adik apa kakak? Adik kecil. Saya baru merasakan kok Bu Bu Widya mengirim kamu ke Pak Ilman, mengirimkan alamat Pak Ilman sekalian. Saya kirim 2. Itu terus terang merupakan sebuah CLO efek bisa sampai sekarang. Sangat-sangat kagum saya dengan itu. Nanti saya tanya ke Bu Widya. Bu Widya, apa resepnya itu Bu Widya? Bu Widya, silakan Bu Widya. Assalamualaikum Buya, Bu Nel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Man, hebat. Terima kasih. Buya, saya sudah lama nih tahu kalau Hilman ini punya ilmu mind map, tapi berapa kali beliau ajak, ntar Man, Uni nggak sempat, baru sekarang nih, saya baru dengar secara keseluruhan. Hebat sekali, ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita dan ini Buya, jadi kan Man ikut aja kita Uni apa bisa nih Uni 3 kali seminggu gini. Ya Uni juga pasti kita usahakan Man gitu loh. Supaya dia tetap ikut Buya, makanya kirimin buku. Gitu ya. Dialog itu yang dari kakak ke adik yang seperti itu yang saya baru melihat, ini baru ya, artinya memang ada yang tapi baru
terkesan halo efek itu tinggi. Loh, kok gini? Makanya saya yang kedua saya kirim juga tanpa diminta payment, saya kirim lagi. Nah, itu sangat positif saya pikir itu. Seorang kakak kepada adiknya begitu Bu Widya ya. Bukan hanya sekedar Bapak Ibu semuanya, tapi kesan pertama saya itu seorang kakak yang ke adiknya begitu full attention saya lihat itu. Mengajak ke surga. Saya juga punya adik, tapi sekarang belum bisa. Entah itu cemburu, saya saat itu kok dia bisa ngajak adiknya, saya malah pemateri yang belum bisa ngajak adik. Sampai sekarang belum bisa. Nah, gitu Pak. Ya, jadi membuat iri ya Bu ya. Cemburu, iri, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia lagi di kendaraan kayaknya ya? Ya Bunda, di lagi mobil ya? Biasa. Iyalah. Kalau Selamat dokter bertugas kan ya. nggak jauh-jauh dari rumah sakit mainannya. Selamat bertugas ya. Masya Allah. Ya, kita lanjut Pak Ustadz ya. Ya, terima kasih. Ini terus terang, silakan. Bu Del, terima kasih juga. Ini Uni ini mana ikut jadi alhamdulillah Allah membukakan jalannya begitu Bu ya. Jadi sehingga kita bisa ketemu, sehingga kita nggak kebayang kita bisa ketemu di Zoom ini Bu ya. Alhamdulillah. Tapi inilah jalannya Allah yang bukakan. Keduanya sebagai inspirator lagi di grup ya. Jadi yang menginspirasi juga kepada peserta-peserta yang lain. Ya. Terima kasih ya. Kemudian Bu Dewi, silakan Bu Dewi yang sudah reset ya. Assalamualaikum Bu ya, Bu Nel, Pak Irman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Semuanya Pak Irman. Ya. Tentang otak kanan otak kiri ini sangat menarik. Ini ada sedikit cerita. Ada seorang laki-laki, dia itu dulu sekolah di sekolah Islam. Ya. Dan dia tertanam di sekolah itu dengan hafalan-hafalan ya Pak ya, dengan hafalan-hafalan yaitu nggak tahu dia yang kuat itu otak kanan atau otak kiri, nggak tahu persis. Mungkin dia ada rasa suka atau bagaimana, tapi dia ceritanya setelah dia dewasa. Setelah dia dewasa bahwa dia dulu di SD-nya pada saat di sekolah Islam itu dia tersiksa dengan hafalan-hafalan itu. Ya. Ini pemecahannya bagaimana Pak Irman? Menurut saya, apakah dia itu memang sering dipakai otak kanan atau dominan otak kanan atau otak kiri? Ya. Bagaimana saya tidak tahu. Dan pertanyaan saya berikutnya, bagaimana memisahkan kita tahu hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik itu tersimpan di otak kanan atau otak kiri? Ya, mungkin itu pertanyaan. Dia tidak muncul lagi pada saat dewasa, itu muncul lagi hal-hal yang dia tidak menyenangkan. Jadi dia merasa tersiksa ya Bu Dewi ya? Ya, dia merasa pada saat di SD itu merasa tersiksa karena disuruh hafalan yang dia merasa hafal itu menyiksa dia. Beban. Ya. Beban sekali. Jadi beban sekali. Ya, terima kasih. Baik. Baik Bu Dewi. Ya, baik. Pertama-tama untuk mudah itu tadi ya. Ini untuk mengetahui anak kita, suami kita, saudara kita, dia otak kiri dan otak kanan. Nah, ini dulu nih. Gunanya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi Bapak Ibu. Nah, selama ini kan gini. Kalaupun ada Bapak Ibu yang pernah tahu dengan dominan otak kiri dan otak kanan, oke, alhamdulillah. Tapi kan lebih banyak kita tidak tahu. Sehingga apa? Menurut saya nih, ya, orang bisa ketemu berkomunikasi itu adalah ini bisa menjadi perbedaannya. Yang satu berpikirnya otak kiri, yang satu berpikir otak kanan. Ini kadang-kadang nggak nyambung-nyambung. Ini dulu. Nah, dengan hari ini Bapak Ibu mengikuti sharing ini, artinya Bapak Ibu udah tahu nih, oh ada loh yang otak kanan, ada loh yang otak kiri. Kalau saya dominannya otak kanan, saya akan selalu berusaha, atau saya bilang gini, saya akan melihat dari sisi sepatu saya melihat dari sisi ukuran saya, dominan otak kanan. Sementara lawan bicara saya adalah orang otak kiri. Nah kadang-kadang ini nggak bisa nyambung. Nah, tetapi setelah Bapak Ibu memahami, oh rupanya otak kanan itu imajinasi, musik, warna, itu otak kanan. Oh, otak kiri itu dia
urutan, prosedur. Nah, contoh di dalam rumah tangga aja. Misalnya gini, kita punya anak. Kita mau anak itu bangun tidur, dia bersihkan tempat tidurnya, kemudian dia ke kamar mandi, berwudu, sholat. Nah, ini lihat nih. Ini instruksi otak kiri. Bangun tidur, bersihkan tempat tidur, kemudian ke kamar mandi, berwudu, sholat. Ini kan biasa itu. Sholat. Yang kita sebenarnya inginnya adalah bersihkan tempat tidur, berwudu, sholat. Tapi bahasa kita yang muncul si simple. Sholat. Teng, tertanam di otak dia. Sholat, 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 sholat. Unhappy. Yang sama juga tadi, Bu. Dia ke sekolah Islam, dipaksa dia menghafal. Di sininya kayak balon, dipompa, makin besar. Satu ketika nanti, meledak. Banyak kita jumpa, maaf. Begitu dia dulu sekolahnya madrasah, setelah SD, SMP, SMA, buka jilbab. Nah, mana yang salah, mana yang benar? Balik lagi ke sistem pendidikan, Bapak Ibu. Ya, anak itu kan sebenarnya bersih, dilatih. Keinginan orang tua memang benar. Kita ingin anak kita itu adalah masuk pesantren, jadi ini segala macam. Dan kita lupa. Nah, ini saya juga baru dapat nih. Kalau si Samsung, si Nokia, ini membuat handphone ini, kan ada tujuannya kan? Betul, Bapak Ibu? Ada tujuannya. Oh, sebagai alat komunikasi. Pertanyaannya gini. Kalau kita diciptakan Allah, tujuannya apa sih? Sebenarnya kan simpel, dua. Aku tidak ciptakan manusia, jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kan enggak. Dia harus bekerja, harus sekolah. Malahan waktu sekolah ini, saya bilang tadi, 50 tahun Hilman kemana aja. Ditanam nih. Sampai maaf cakap nih, kayaknya dunia ini yang enggak habis-habisnya bagi kita. Inilah yang kita mau kejar. Akhirat itu terabaikan. Ya kan? Nah, balik tadi, Bu. Mana yang salah dan mana yang benar? Saya tidak berani mengatakan mana yang salah yang benar. Tetapi ikutilah rule-nya. Rule-nya ikuti lagi. Nah, bagi sedikit, bisa ya? Berbagi. Ya, silakan Pak Ustadz. Ini pengalaman ya, anak saya juga masuk ke pondok semuanya ya. Nah, saya melihat dalam kami sering diskusi, forum diskusi yang anak-anaknya sekolah di pondok. Nah, biasanya Bapak Ibu semuanya, si bapak atau orang tua yang menyekolahkan anak ke pondok itu tidak mencerminkan keagamannya sehingga anak merasa terpaksa. Tapi kalau si bapak ibu mencontohkan, contohnya gini, anak masuk pondok, bapaknya rajin baca Quran, ibunya rajin baca Quran, rajin ke masjid. Masjid itu nyambung, Bu. Tapi yang saya lihat bahwa ngomong anak masuk pondok, bapak ibu main ke mall. Itu yang kita selalu mengatakan seperti itu. Itu tuh materi saya, Pak. Saya pernah ketemu seorang wali santri yang anak ke pondok Gontor. Apa saya bilang? Ini anak 2 bulan depan nggak akan ada lagi. Betul, Pak. Tanya Dede, Pami mana deh? Nggak ada lagi keluar. Apa yang saya lihat? Anaknya masuk pondok, ibu orang tuanya pada saat antar pondok nginap di hotel dekat situ. Ya. Saya enggak, Bu. Saya pada saat anak antar ke pondok, saya tidur bareng dia. Di lantai kamar 1 kamar 40 orang tidur bareng dia. Apa yang dimakan kita makan. Orang tuanya enggak ngantar anak ke pondok, dia tidak di hotel, makan yang enak. Itu. Salah satu penyebabnya pas pulang anak di pondok, pas pulang di rumah punya fasilitas mewah, anak masih dibuang. Gitu loh, Pak. Jadi orang tua. Jadi anak tuh melihat orang tuanya, oh saya di ruang pondok kok bapak saya tuh rajin main golf katanya. Kok kerjanya main golf aja, saya sekolah ke pondok. Jadi untuk bapak yang pengen golf tuh hati-hati dengan anak pondok. Dia kan nggak akan terima itu. Jadi ya udah berhenti main golf, carilah ibadah keluarga yang santai-santai aja dan sering ke masjid, Pak. Makanya kemarin ketemu saya di rumah singgah kita ini ada anak bapak-bapak yang sekolahkan anak di sini pondok, saya langsung panggil ke rumah. Saya berikan pengalaman saya ini kepada mereka. Oh iya bos gitu ya. Makanya kemarin saya ketemu anak mau nggak kerasan, anak mau keluar lagi, gitu kira-kira. Itu mungkin satu sisi lagi nanti Bu Dewi ya. Jangan salahkan bapaknya sekolah ke pondoknya, salahkan orang tuanya yang tidak menjadi contoh. Gitu ya Bu Dewi ya.
Si anak nggak akan, Betul. tuanya Ya. bukan contoh, nggak akan ada seperti itu. Tambahan Bu ya. Karena terima kita kasih. orang tua, kita punya authority, itu persoalannya. Sehingga kita menginstruksikan harus ngikut. Nah, akibatnya itu tadi benar yang Bu Buya bilang. Jangankan itu di pondok, di rumah aja lah. Belajar ya. Bapaknya sih pakai remote. TV, ya. TV. Atau asik dengan handphonenya. Ya. Sementara anak, sama, kita kan pernah juga jadi anak. Makanya dibilang, anak itu adalah makhluk pencontoh yang paling hebat. Nah, kita lupa. Kita udah sampai di ini, makanya bagaimana orang tua mencontohkan kepada anaknya, itulah yang muncul. Memang, tidak, itu bukan 100% juga. Ada juga orang tuanya yang ini, tapi anaknya yang soleh juga ada. Iya. Ada. Itu, ya, itu. Nah, tetapi paling tidak ada usaha di situ. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang Bu Dewi masih ada di chat ya. Dari Pak Joko yang pertama ini saran, mohon bisa dibuatkan mind map Al-Quran agar bisa melengkapi Al-Hasani. Itu saran. Kemudian pertanyaan dari Pak Joko, seberapa besar pengaruh makanan terhadap otak kanan dan kiri kita? Akan Pak Ilman ya. Kalau saya mungkin simple Bapak Ibu, makanan balik kita ke dasar adalah makanan yang halal dan tayyib. Ya, balik ke dasar itu sebenarnya intinya. Halal dan tayyibah. Sangat besar pengaruhnya Pak Ilman. Saya punya pengalaman. Itu bab khusus itu nanti kayaknya satu lagi. Ya, ada khususnya itu yang membahas itu. Tetapi paling tidak dia efeknya kan gini. Nah, kalau kita mau mencoba melihat dari sisi yang lain, Bapak Ibu, segala sesuatu yang di alam ini kalau diuraikan paling kecil kan adalah kalau ada atom ya. Atom ada kemudian proton mengelilingi. Nah, oke. Kita lihat. Saya pernah membaca buku Terpesona di Sidratul Muntaha. Saya melihat dari sisi alam nih, alam. Allah menciptakan satu tempat di bumi untuk manusia beribadah, yaitu akhirnya sekarang yang namanya Ka'bah. Nah, kalau kita kaitkan dengan ilmu fisika, Bapak Ibu, kalau ada satu benda yang dulu suka nih, kalau kita belajar di fisika, digosok, kemudian kita ambil kertas, dia lengket kan? Lengket. Nah, artinya apa? Begitu benda ini digosok dengan satu arah tertentu, atom-atomnya itu akan teratur, mula-mula teratur, sehingga dia kalau besi disamakan dia besi berani, karena dia teratur. Nah, coba kita bayangkan, simpelnya adalah Ka'bah kemudian dikelilingi oleh manusia dari zaman Nabi Adam, mengelilingi. Terlepaslah kalau memang kita melihat dari sisi agama, oh ya memang itu perintah. Tapi kita lihat dari sisi alam, satu benda, batu, kemudian dikelilingi, diputarin sampai sekarang. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu, batu ini jadi apa? Magnet ya. Magnet, betul. Nah, jadi magnet dia. Magnet. Nah, makanya apa? Kalau kita mengikuti, kita kan sesungguhnya nggak boleh nih, lagi tawaf, kita menyeberang, melawan arus, apa yang terjadi? Bisa. Secara manusia bisa, jelinap begini-gini bisa. Tapi kalau kita balik secara alam, sunatullahnya, bumi ini berputar, mengelilingi matahari, ada garis edarnya. Tapi ada yang namanya meteor. Meteor itu adalah benda yang tidak punya arah, sehingga dia lewat. Apa yang terjadi? Akan terjadi tabrakan. Nah, kita bawa analoginya ke tawaf. Kalau kita tawaf, cobalah. Kalau ada Bapak Ibu yang mau coba nih, coba lawan arus. Kira-kira bisa nggak? Mungkin kalau lagi sepi bisa. Tapi kalau lagi rame, jangankan berubah arah. Kita itu akan dibawa oleh arus. Akan dibawa oleh arus. Nah, ini dia magnet. Oke, kaitkan lagi di tubuh kita, Bapak Ibu. Kita berzikir. Satu zikirnya gini, subhanallah. Oke, satu. Ada zikir yang kedua, subhanallah. Pertanyaannya, apa enggak satu atom-atom di tubuh kita ini tergerakkan dia sesuai dengan apa yang kita baca?
Sehingga apa? Akhirnya apa? Kalau kita berzikir itu dada jadi lapang, jadi tenang. Itu dari sisi perasaan. Tapi kalau kita lihat dari sisi fisiknya, kan begitu. Sehingga apa? Yang tadinya di dalam tubuh kita ini ngacau-ngacau, begitu dizikirkan, dia mulai teratur. Nafas pun teratur. Darah ke otak pun menjadi teratur. Jantung pun detaknya menjadi teratur. Akhirnya apa? Nyaman. Akhirnya apa? Kan orang bilang, oh kalau udah zikir nyaman ya. Itu secara fisik. Kita melihat dari sisi fisiknya. Yang terjadi seperti itu. Jadi begitu kita baca, mengucapkan itu, otak kita, neuron-neuron, hormon-hormon di dalam tubuh kita itu bergerak sesuai dengan sunatullahnya. Akibatnya apa? Pasti nyaman. Pasti nyaman. Tapi kalau subhanallah, Allah, kacau balau gitu. Akibatnya ya kacau. Tapi begitu dengan tenang, akhirnya apa? Ketenangan. Akhirnya apa? Mulailah kita merasakan ketenangan. Nah itu tadi, saya berpikir, balik lagi ke alam. Sunatullahnya diatur, putar 5 kali dalam satu hari, di jam-jam tertentu. Dikonekkan lagi, dilatih lagi, iqra lagi, dibaca lagi, dilatih lagi. Kan itu prosesnya. Sampai kapan? Sampai satu saat kita menunggu antrian kita. Makanya orang sakit pun disuruh sholat kan, suruh mengingat, mengingat neuron di otak kita itu kan mengingat, connect lagi dia. Buya dulu kampungnya di mana Buya? Padang. Padang. Padangnya di mana Buya? Duri. Coba lihat nih, saya tanya, Buya kampungnya di mana? Padang. Padangnya di mana? Duri. Itu artinya kan apa? Aur Duri. Artinya apa? Satu neuron tadi mengingat kata Padang, kemudian saya tanya lagi, satu lagi mengingat Aur Duri, saya ingat lagi. Jalannya jalan apa, Buya? Aur Duri 2 nomor 9. Lihat. Buya enggak susah-susah dia jawab Aur Duri nomor 9. Satu neuron lagi connect. Sehingga apa? Terjadi connect 3. Begitu saya bilang Aur Duri nomor 9, pasti Buya akan connect ke Aur Duri dan ke Padang. Ini dia proses yang terjadi di neuron otak kita. Nah, makin banyak kita baca, makin banyak kita latih, dia makin banyak dia kesambungan. Sehingga apa? Ingat ya, gampang. Karena dia saling terkonek, Bu ya. Milinnya itu makin tebal, jalurnya itu makin tebal. Sehingga apa? Jalurnya makin cepat. Jadi kan jadi pin ATM tuh Pak Hilman. Jadi itu benar. Jadi baiklah, luar biasa ya. Ini rekor hari ini ya. Yang pertama rekor peserta sampai 183, tadi yang kedua rekor waktu 3 jam. 3 jam lebih. Ya, mungkin terakhir dari Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya terus terang saya ingin berlama-lama lagi, tapi karena waktu juga ada kelas, untuk itu kepada Pak Hilman Sarkawi kami berikan penghargaan berupa piagam penghargaan Pak Hilman. Mungkin nilai nggak seberapa, tapi inilah atensi kami ataupun penghargaan kami kepada Pak Hilman. Semoga Pak Hilman berkenan menerimanya, dan bagi kami sangat bermanfaat ilmu Pak Hilman, gitu Pak Hilman. Dan mungkin kita ada jadi 2, jadi 3. Tidak cukup. Insya Allah. Tidak cukup. Ya. Insya Allah ya. Jadi terima kasih. Kita tutup lagi Pak. Ya Pak. Kita tunggu episode 1, episode 2, episode 3 ya. Iya, jadi ini ada lanjutannya ya. Perlu diulang lagi nanti. Lain kali. Lagi itu, kata Pak Joko. Nanti mungkin apa 3-4 waktu 3 jam nggak terasa ya Pak Joko. Betul. 3 jam nggak terasa. Kita duduk. Perlu diulang Pak Hilman. Bunel dan Buya. Nanti mungkin kita misalnya kita mempelajari SIA. Nah, kita coba langsung mempraktikkan membuat dengan Arasani aplikasi. Jadi kita aplikasikan. Oke. Mantap ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya. Sangat luar biasa dan inspirasi yang disampaikan ya oleh Pak Hilman, itu mengeksplor kemampuan otak ya, dan mensinergikan otak kiri dan otak kanan kita sehingga dapat lebih memudahkan nanti dalam menghidupi dalam menghadapi kehidupan yang sangat berat tantangannya ini ya Pak Hilman ya. Kemudian yang kedua yaitu ini sangat matching sekali ya dengan pembelajaran di Al-Hasani, dengan tidak hanya berpikir secara linear tapi juga radian. Itu nanti mungkin lebih memudahkan kita untuk memahami materi-materi yang diajarkan di Al-Hasani. Mungkin demikian ya Bapak Ibu. Tambah sedikit Bunda. Silakan, begitu juga Allah mengajarkan dalam Al-Qur'an
tetap ada dua kan. Ada yang sangat real, angka-angka jelas. Kalau bersedekah 7 itu adalah otak kiri. Tapi juga Allah ada juga yang dalam otak kanan. Misalnya gini, di surga itu bertelekan dipan-dipan. Nah, ini kan kita membayangkan bertelekan dipan-dipan. Di bawahnya air mengalir. Berarti kita tuh ngawang atau gimana gitu. Otak kiri itu nggak masuk tuh. Nah, itu dia. Jadi Allah pun mengajarkan demikian. Beberapa ulama menyampaikan afala takkilun gitu ya Pak ya. Nah, suruh berpikir. berpikir. Juga rezeki itu Pak Hilman min haitsu tasib, yang tidak diduga-duga. Itu dia. Jadi berpikir linear dan berpikir radian. Ya. Luar biasa. Kalau bisa minggu depan aja Ustadz sama Bu Nel. Kalau bisa Bapak Hilman minggu depan aja. Jadi biar nyambung itu. Minggu depan sudah ada jadwalnya. Sudah ada. Ibu Dokter Rose Dinda ya. Iya. Kita endapkan dulu boleh. Kita endapkan dulu. Diendapkan istilahnya. Coba diendapkan dulu. Ada metodenya. Masalah rupsia. Nanti kita coba diskusi dengan Pak Iman udah benar nggak materinya. Sip. Insyaallah. Jadi baiklah sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Hilman. Mudah-mudahan jadi amal ibadah ya bagi beliau dan juga bagi kita yang mendengarkan juga berkah ya dan juga bisa mempermudah nanti kita dalam menghadapi ya, memudahkan kita dalam semua hal nanti dengan berpikir secara linear dan radian ini. Baiklah Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tutup Pak Ustadz. Ya tutup langsung. Baiklah sama-sama kita mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ya, makasih Bu ya, Bu Nel. Luar biasa. Terima kasih Pak Hilman. Terima kasih. Luar biasa Pak Hilman. Peserta tidak merasa lapar. Terima kasih Pak Hilman. Sampai lupa. Supaya di sini puasa, mungkin puasa di Senin ya. Iya. Ini Pak Hilman cocok juga untuk para guru-guru di sekolah ini mestinya. Boleh Pak. Kita adakan. Saya siap. Saya udah siapkan materi untuk guru-guru dan anak-anak. Ya kebetulan saya udah pensiun jadi waduh ini coba waktu saya aktif ini sangat dibutuhkan ini. Iya. Boleh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang connect ke sekolah atau guru-guru, saya siapkan bahan paling tidak 3 jam. Kita adakan sekali ini luar biasa ini. Pak Joko ya. Iya. Saya siapkan waktu 3 jam. Dibutuhkan guru untuk ini untuk pengembangan. Karena Bapak Ibu Pak Ustadz, saya mau izin dulu ya Pak Ustadz. Saya mau izin. Pak Hilman sekali lagi selamat Hilman. Terima kasih banyak.